Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Studio Nona. Selamat datang kembali di channelnya Studio Nona. Sebelum kalian melanjutkan untuk menonton, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen, serta berikan saran yang terbaik untuk aku bikin video apa di video selanjutnya. Ngomong-ngomong, kita akan membahas tentang K-pop, tapi aslinya kita bukan K-popers guys. Jadi kita akan bahas seputar hal tentang idol, artis, dan segala macam hal tentang Korea. Yuk langsung aja ke videonya. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas tentang 4 skandal yang paling menghebohkan dunia per K-popan. Salah satunya adalah salah satu skandal yang terjadi di 2019. Nah, teman-teman, sebelum kalian melanjutkan menonton, aku pengen klarifikasi dulu. Jadi semua hal yang aku sampaikan di videoku adalah murni aku hasil membaca dan hasil mendengar dari YouTube, dari Google, dari Instagram, or dari TikTok atau dan lain hal sebagainya. Jadi buat kalian semua yang udah tahu, jadi thanks banget kalian tetap ngeklik video ini dan tetap mau mendengarkan aku. Dan buat kalian yang belum tahu, mungkin video ini bisa jadi tambahan wawasan buat kalian tentang per K-popan. Oke, kita langsung aja ke skandal yang pertama. Skandal yang pertama yaitu dengan skandal BI. Jadi skandal BI sebenarnya adalah skandal yang cukup sederhana tapi menghebohkan dunia per K-popan. Kenapa? Karena BI adalah leader daripada icon yang dilaporkan menggunakan narkoba oleh seorang perempuan. Nah, kemudian beliau mengklarifikasi, jadi si BI-nya mengklarifikasi kepada media dan memohon maaf bahwa telah berusaha untuk membeli obat-obatan tersebut. Tanda kutip berusaha artinya dia belum sempat menggunakan narkoba. Jadi masih kayak gimana ya, masih berusaha untuk membeli itu. Jadi istilahnya kalau misalnya ada orang berbisnis, itu tuh bisnisnya belum dibuka, jadi masih rencana untuk dibuka. Jadi BI belum sempat menggunakan narkoba, hanya baru berusaha untuk membeli, tapi dia sudah dilaporkan atas pemakaian narkoba guys. Nah, usut punya usut, yang melaporkan BI ini adalah seorang perempuan yang bernama Han So-hee guys. Nah, pada saat pertengahan kasus, sedang muncak-muncaknya kasus tersebut di dunia maya, di dunia per K-popan, kemudian YG Entertainment mengeluarkan keputusan untuk mengeluarkan BI dari YG Entertainment. Jadi keputusan YG ini sempat ditentang oleh banyak fans karena membandingkan antara BI dengan member Big Bang yang terkena beberapa skandal tapi tetap dipertahankan di YG Entertainment. Sedangkan BI yang baru saja berusaha untuk membeli narkoba tapi belum fix, artinya belum positif dia bersalah atau tidaknya, tapi YG sudah memutuskan untuk mengeluarkan BI dari YG Entertainment. Akhirnya setelah sekian lama polisi melakukan investigasi dan lain sebagainya, telah ketahuan guys siapa yang salah dan siapa yang benar. Jadi BI dinyatakan negatif dari narkoba dan pelapornya adalah Han So-hee didakwa sebagai pengguna narkoba. Jadi Han So-hee ini kayaknya dia mencari kambing hitam untuk menutupi kesalahan dia, padahal dia yang menggunakan narkoba tapi melaporkan BI sebagai pengguna narkoba guys. Dan hal ini juga menggemparkan per K-popan, dan Han So-hee itu kayak ngedapetin hujatan-hujatan banget dari netizen dari semua kalangan pokoknya. Mungkin itu adalah salah satu cara Han So-hee untuk menyembunyikan kesalahannya. Yang kedua ini adalah skandal yang berasal dari seorang aktor yang bernama Jung Jun Yun. Nggak tahu lah Jung Jun Yung. Kalau misalnya kalian bisa bacanya, tolong kasih tahu aku di bawah karena aku juga nggak bisa bacanya. Jung Jun Yung. Jadi dia ini, JJY ini, aku singkat aja ya, JJY ini guys, melakukan sebuah kejahatan yang bernama pelecehan seksual. Jadi kejadiannya JJY ini dinyatakan melakukan pelecehan seksual dengan cara seperti ini guys. Jadi dia merekam banyak video cewek-cewek
Jadi dalam artian video cewek-cewek itu berarti video seksual ya, berarti mungkin entah something seksual gitu yang melecehkan harga diri seorang perempuan. Kemudian video itu setelah dia dapatkan video itu dia mengirimnya ke sebuah grup. Jadi ternyata mereka ini JJY ini punya sebuah grup yang di dalam grup itu ada 2 aktor juga yang terkait guys, juga ikut terlibat melakukan pelecehan seksual sama seperti JJY yang juga mengirimkan video-video perempuan ke dalam grup itu gitu. Jadi kemudian mereka juga dinyatakan melakukan pelecehan seksual dengan cara yang sama, yaitu seperti merekam video-video perempuan. Nah, di antara korbannya adalah ada beberapa artis atau idol cewek juga yang menjadi korbannya guys. Nah, kemudian hal itu juga sempat mencuat di K-popan atau di Korea juga sempat mencuat siapa tapi tidak dibongkar guys karena itu privacy ya. Nah, itu adalah salah satu skandal yang paling menghebohkan dunia per K-popan guys. Jadi adanya grup seksual itu, adanya grup pelecehan seksual itu. Selanjutnya, skandal yang selanjutnya adalah datang dari member Big Bang yaitu T.O.P. Jadi guys, skandal T.O.P ini sangat menghebohkan dunia per K-popan. Kenapa? Secara T.O.P adalah member dari Big Bang dan Big Bang adalah salah satu idol grup idol terkenal dan teratas di Korea Selatan. Nah, T.O.P ketahuan merokok ganja selama 4 kali di 4 kesempatan yang berbeda dan ditemani oleh kekasihnya yang bernama Han So-hee pada saat itu. Jadi sebenarnya guys, kalau misalnya di Korea itu kalian melakukan kesalahan dan ada skandal-skandal seperti itu, sebenarnya itu tuh seperti kalian mematikan karir kalian. Karena Korea Selatan itu, aku pernah dengar sih ya, Korea Selatan itu hukuman penjaranya itu tidak seberapa dibanding hukuman moralnya. Jadi ketika dia melakukan sebuah kejahatan, ketika dia keluar dari penjara atau ketika dia ada di masyarakat itu kayak memojokkan dia dan kayak mengintimidasi dia gitu lah pokoknya. Jadi sebenarnya di Korea itu hukuman moralnya lebih berat daripada hukuman penjaranya guys. Nah, sedangkan T.O.P ini sudah beberapa kali ketahuan merokok ganja, 4 kali bahkan. Nah, tapi karirnya di dunia entertainment tidak pernah redup guys. Setelah ketahuan skandal, setelah ketahuan merokok ganja, setelah comeback lagi Big Bang, dia selalu ikut naik lagi dan fans selalu memaafkan, entah fans yang memaafkan, entah masyarakat yang bisa memaklumi, entah bagaimana caranya. Cuman T.O.P atau Big Bang selalu sukses menyelamatkan membernya dari skandal-skandal yang ada. Akhir banget guys, yang keempat adalah datang juga dari member Big Bang. Dan skandal ini adalah skandal yang paling menghebohkan dunia per K-popan ini, nomor 1 ya, setelah BI sih. Jadi guys, entah kenapa Seungri itu mempunyai beberapa cakupan skandal dalam kehidupan dan karirnya guys. Di antara yang paling populer adalah dia melakukan prostitusi guys, yang sempat melibatkan nama Papa YG di dalamnya. Jadi Papa YG dikira ikut campur dan membantu Seungri, membantu bisnis prostitusi daripada Seungri. Tapi usut punya usut nih guys ya, Seungri itu dari awal dia masuk dan terkenal, dia sudah terkenal banget suka sama perempuan, dalam artian suka dikelilingi perempuan, suka ditempelin perempuan, suka bawa-bawa perempuan kayak gitu. Jadi kalaupun berujung pada prostitusi, sepertinya itu adalah hal yang sekiranya udah bisa kita tebak dari awal, mungkin ya walau alamnya. Nah, akhirnya guys, skandal ini juga yang membuat YG Entertainment sempat down banget guys, karena ya pada saat itu juga member Big Bang pada wamil dan tersisa Seungri, dan Seungri akhirnya melakukan kesalahan besar, fatal. Karena kalau di Korea kalian punya kayak kesalahan pelecehan seksual, prostitusi, kekerasan, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan sesama manusia, itu kalian pasti udah mati udah karirnya. Dan ada terkuak beberapa rencana Big Bang akan comeback dengan jumlah 4 orang tanpa Seungri, yang artinya Seungri tidak akan dilibatkan. Kan mulanya Big Bang berjumlah 5 orang, mereka akan comeback
4 orang tanpa sungri, berarti kan. Nah oke guys, sekian dulu itu terakhir 4 skandal yang paling menghebohkan dunia per K-popan. Sebenarnya masih ada lagi beberapa skandal dan kasus yang sangat menghebohkan dunia per K-popan, cuman aku meng-up 4 yang paling heboh banget. Nah oke, thank you banget udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Jangan lupa saran untuk aku bikin video apa di selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.